Kebahagiaan, sebuah kata sederhana yang sering kita cari dalam hidup ini. Namun di era media sosial seperti sekarang ini, kebahagiaan itu seringkali terlihat seperti sesuatu yang harus kita tunjukkan pada halayak ramai. Seolah-olah kebahagiaan itu nyata jika dipampang di media sosial, mendapat like atau komentar dari orang lain. Tapi apakah benar kebahagiaan itu tentang apa yang terlihat, atau lebih dalam lagi, yaitu tentang apa yang kita rasakan? Yang pertama, kebahagiaan itu tidak bisa dibandingkan. Kebahagiaan itu sifatnya subjektif. Setiap orang punya pengertian dan kriteria kebahagiaannya masing-masing. Ada yang bahagia dengan secangkir kopi di pagi hari. Ada yang bahagia ketika bisa traveling keliling dunia. Ada yang bahagia ketika gajian, manakala melihat senyuman anak dan istri, dan berbagai kriteria lainnya. Jadi, apa yang membuat kita bahagia belum tentu sama dengan orang lain. Ketika kita mencoba menunjukkannya pada orang lain, terkadang yang muncul bukan rasa syukur, tapi malah rasa ingin dibandingkan. Dalam sosiologi, kebahagiaan dapat dipengaruhi oleh interaksi sosial, norma, dan budaya. Di era modern, norma budaya mulai bergeser, terutama dengan munculnya media sosial. Zaman dulu, ketika kita berkumpul dengan teman atau keluarga, maka dapat dipastikan kita akan berbincang, mengobrol, dan saling tanya kabar satu sama lain. Namun, di saat sekarang masing-masing orang dapat dipastikan anteng asik dengan gadgetnya masing-masing. Kalaupun saling tegur sapa, ya hanya sebatas basa-basi diplomatik saja yang tidak ada kesan mendalam, bahkan cenderung garing. Kini orang cenderung membentuk identitas mereka berdasarkan persepsi orang lain, berdasar apa yang ia tunjukkan, bukan berdasar atas apa yang ia rasakan. Fenomena ini yang oleh Charles Fulley dikenal sebagai looking glass self, yaitu kita melihat diri kita sebagaimana kita merasa orang lain melihat kita. Di lain kondisi, di mana saat kita menunjukkan kebahagiaan secara berlebihan kepada orang lain, itu pun dapat menciptakan budaya persaingan sosial yang tidak sehat, seperti perasaan iri atau tekanan untuk selalu terlihat lebih bahagia, hingga menampilkan trik dan drama kepada orang lain sebagai topeng penutup untuk menunjukkan bahwa saya selalu senang dan saya selalu happy setiap hari. Dalam konteks ini, sosiologi mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari pengakuan orang lain, tetapi dari hubungan sosial yang autentik dan mendalam, seperti keluarga, sahabat, dan komunitas yang saling mendukung. Karena kebahagiaan itu bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk dirasakan. Yang kedua, kebahagiaan itu bukan untuk divalidasi oleh orang lain. Validasi adalah pengujian atau penilaian untuk mengukur keadaan suatu standar, apakah masuk dalam kategori memenuhi, tidak memenuhi, atau bahkan telah melampaui. Ketika kita menunjukkan kebahagiaan pada orang lain, seringkali tanpa sadar kita mencari akan validasi ini. Kita berharap orang lain melihat kita baik-baik saja, bahkan lebih bahagia dibanding mereka. Tapi patut kita sadari bahwa kebahagiaan sejati itu tidak datang dari pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejati itu justru datang dari hati yang selalu merasa cukup, selalu puas, dan selalu bersyukur dengan apa yang ia terima dan apa yang telah ia miliki. Dalam kaitannya sebagai disiplin ilmu, psikologi menekankan bahwa kebahagiaan sejati adalah pengalaman subjektif yang lahir dari dalam diri, bukan dari penilaian orang lain. Teori self-determination yang dikemukakan oleh Deci dan Ria menjelaskan bahwa manusia merasa bahagia ketika kebutuhan psikologis mereka seperti otonomi, kompetensi, dan keterhubungan telah terpenuhi. Maka ketika seseorang lebih fokus pada kegiatan menunjukkan kebahagiaan untuk mendapatkan legitimasi oleh orang lain, dan mereka sering tidak sadar akan hal ini. Sebaliknya, mereka malah mencari kebahagiaan berdasar penilaian dari luar dirinya, bukan penilaian atas apa yang ia rasakan. Tentunya ini merupakan perspektif yang amat dangkal, karena psikologi positif mengajarkan bahwa kebahagiaan yang mendalam berasal dari praktik rasa syukur, mindfulness, dan hubungan emosional yang tulus.
Yang ketiga, kebahagiaan itu hadir dalam momen sederhana. Kebahagiaan sejati seringkali muncul pada momen-momen kecil yang bahkan tidak kita sadari atau kita ciptakan tanpa disengaja. Seperti ketika melihat tanaman yang kita tanam tumbuh dengan subur, ketika melihat senyuman anak yang manis dan imut, tawa bersama teman, pelukan hangat dari keluarga, atau bahkan hanya sekadar meluangkan waktu untuk diri sendiri, mencari hikmah tentang hakikat arti akan kehidupan ini. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dipoto atau diposting. Justru, kebahagiaan itu hadir ketika kita benar-benar hadir dan merasakan dalam momen tersebut. Dari sudut pandang agama, kebahagiaan sejati adalah karunia ilahi yang dirasakan kolbu atau hati, bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Dalam Islam, kebahagiaan disebutkan sebagai ketenangan hati atau sakinah yang lahir dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah, Sang Ilahi Rabbi. Al-Quran menyatakan dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Agama juga mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan perilaku pamer kebahagiaan. Dalam Islam, pamer bisa masuk dalam kategori riya, yaitu melakukan sesuatu hanya untuk dipuji orang lain, bukan karena niat tulus mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi melihat hati dan amalmu. Jadi Allah dan Nabi kita tidak butuh flexing dan senyuman palsumu yang hanyalah casing, karena itu hanya untuk dijadikan sebagai bahan pertunjukan, bukan apa yang benar-benar kau patuhi, jalani, hayati, dan rasakan. Yang keempat, kebahagiaan yang sejati tidak untuk ditunjukkan, tapi untuk dirasakan. Di sisi lain, ada orang yang memilih untuk menjalani kebahagiaan tanpa perlu menunjukkannya. Mereka tidak merasa perlu mengunggah foto, posting sana-sini, makanan mahal, perjalanan mewah, pamer tas, iPhone, dan sebagainya. Akan tetapi, mereka lebih memilih menikmati dan menghayati atas kebahagiaan yang mereka terima. Dari sudut pandang neuroscience, kebahagiaan semacam ini akan lebih stabil karena melibatkan hormon-hormon seperti oksitosin dan serotonin yang dihasilkan dari interaksi emosional yang tulus, seperti waktu bersama keluarga, membantu orang lain, atau merenung dalam kesendirian. Tidak ada tekanan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, sehingga mereka bisa menikmati momen tanpa gangguan. Menurut neuroscience, kebahagiaan adalah hasil dari kerja otak yang kompleks. Hormon-hormon seperti dopamin, serotonin, dan oksitosin memainkan peran penting dalam menciptakan perasaan bahagia. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan yang dikejar melalui pencitraan diri di media sosial seringkali menghasilkan pelepasan dopamin yang bersifat sementara. Ini seperti lingkaran setan tanpa akhir. Dari kliwon ke kliwon, kita hanya sibuk mengabadikan momen yang dianggap sebagai kebahagiaan, lalu mengupdate-nya ke dalam status, ketimbang menikmatinya. Kita terus mencari validasi eksternal untuk merasakan kebahagiaan yang efeknya tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, kebahagiaan yang lahir dari rasa syukur dan pengalaman bermakna lebih stabil dan memberikan dampak jangka panjang pada kesejahteraan otak. Filsafat telah lama membahas akan makna kebahagiaan ini. Aristoteles misalnya menyatakan bahwa kebahagiaan atau eudaimonia adalah hasil dari menjalani hidup yang bermakna dan berbudi luhur, bukan dari pencapaian materi atau pengakuan eksternal. Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensial, menekankan bahwa kebahagiaan sejati lahir ketika seseorang bertanggung jawab atas eksistensinya sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadinya, bukan mengikuti standar kebahagiaan orang lain. Dalam filsafat ketimuran, kebahagiaan ditemukan melalui pelepasan keinginan dan penerimaan terhadap kenyataan.
Yang kelima, perbandingan antara pamer kebahagiaan dengan merasakan kebahagiaan. Orang yang sering memamerkan kebahagiaan di hadapan orang lain sebenarnya mungkin hanya mencari pengakuan kebahagiaan yang ia raih untuk dinilai orang yang melihatnya. Mereka merasa bahwa kebahagiaan mereka kurang berarti jika tidak dilihat atau diakui orang lain. Akibatnya mereka seringkali terjebak dalam tekanan untuk terus terlihat bahagia bahkan ketika mereka tidak benar-benar merasakannya. Sebaliknya, mereka yang tidak suka pamer justru memiliki hubungan yang lebih mendalam dengan kebahagiaannya. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah sesuatu yang dirasakan dalam hati, bukan sesuatu yang membutuhkan sorotan publik. Ibarat kata, jika di depan kita terhidang makanan yang lezat, ya tentunya untuk dinikmati, bukan untuk dipoto bahkan dipajang hingga makanan itu menjadi basi. Karena itu, seorang filsuf bernama Marcus Aurelius, ia berkata, "The happiness of your life depends on the quality of your health," yang artinya orang-orang ini fokus pada apa yang ada dalam diri mereka, bukan apa yang ada di luar diri mereka. Sebagai penutup, kebahagiaan adalah sesuatu yang sering kita kejar, tetapi sering pula kita salah dalam memaknainya. Di era media sosial, kebahagiaan seringkali terlihat sebagai sesuatu yang harus ditampilkan pada publik, baik dalam bentuk foto estetik, pencapaian besar, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang tampak sempurna. Namun, di balik layar, hakikatnya tidak sedikit dari mereka yang selalu menunjukkan kebahagiaan itu sebenarnya hanya mencari validasi, bukan benar-benar merasakan kebahagiaan itu. Di pihak lain, ada orang yang memilih untuk tidak pamer, tidak memamerkan apa yang mereka punyai, tetapi diam-diam menjalani hidup yang penuh kebahagiaan sejati. Fenomena ini mengundang pertanyaan, apa perbedaan antara kebahagiaan semu dengan kebahagiaan yang sejati? Melalui berbagai perspektif ini, satu kesimpulan dapat kita tarik bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang perlu untuk ditunjukkan, melainkan sesuatu yang harus dirasakan dan disyukuri. Dunia ini mungkin terus mendorong kita untuk menunjukkan kebahagiaan di luar diri, tetapi sejatinya kebahagiaan itu adalah pengalaman batin yang bersumber dari rasa syukur, hubungan yang bermakna, dan hidup yang selaras dengan nilai-nilai diri. Mari berhenti membuktikan kebahagiaan pada dunia. Sebaliknya, nikmatilah, rasakanlah, dan biarkanlah kebahagiaan itu menjadi hanya milik kita yang paling pribadi. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada topik yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di topik dan pembahasan berikutnya.